anak culik. Azazil, sang panglima besar malaikat, adalah sebutan atau gelar yang dulu disandang oleh iblis. Bagaimana tidak, jika dahulu iblis adalah hamba yang sangat tunduk dan patuh pada perintah Allah selama puluhan ribu tahun. Hingga dalam setiap langit berkibarlah bendera-bendera pujian terhadap iblis. Di langit pertama, ia dijuluki sebagai Al-Abid. Di langit kedua, ia dijuluki sebagai Az-Zahid. Dan di langit ketiga, ia dijuluki sebagai Al-Arif. Di langit keempat, ia juga dijuluki sebagai Al-Wali. Di langit kelima, ia dijuluki At-Taqi. Di langit keenam, ia dijuluki Al-Kazin. Dan di langit ketujuh, ia dijuluki Azazil, sang panglima atau imam besar malaikat. Gelar Azazil yang disandang oleh iblis tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia berikut. Iblis pernah menjadi penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Iblis juga pernah hidup bersama dan bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Selain itu, iblis pernah diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Bahkan, iblis juga pernah menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Dan iblis juga pernah melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Namun sayang, semua gelar dan pujian itu hilang dalam sekejap dan menjadi laknat karena kesombongan yang muncul dalam dirinya. Wahai malaikat Allah, mengapa kau datang dengan wajah bersedih? Sungguh, kami telah melihat sebuah tulisan bahwa akan ada hamba Allah yang sudah lama mengabdi tapi mendapatkan laknat sebab menolak perintah Allah. Siapakah hamba yang berani melawan perintah Allah itu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Kami merasa takut kalau hamba itu adalah salah satu dari kami. Tenanglah, aku akan doakan kalian. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Sepertinya Azazil yakin sekali bahwa hamba Allah yang tertulis itu adalah golongan dari malaikat, hingga ia lupa untuk mendoakan dirinya sendiri dan berlindung dari Allah. Kala itu Allah memerintahkan agar semua makhluk langit bersujud hormat kepada Adam, dan semua makhluk pun tunduk atas perintah Allah kecuali iblis. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih mulia karena tercipta dari api, sedangkan Adam hanyalah tercipta dari tanah. Lantas Allah pun menghukum kesombongan iblis dengan mengusirnya dari langit secara tidak terhormat. Iblis bukannya menyesali perbuatannya, dan bahkan ia terang-terangan mengancam keputusan Allah. Sekarang aku terusir, tapi aku tidak akan menyerah. Akan kubuat semua keturunan Adam mengikuti jalanku yang sesat. Jika kita mau berlindung kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan perisai pada kita dari godaan iblis dan bala tentaranya, yakni syaitan dari golongan jin dan manusia. Ribuan tahun setelah terusirnya iblis, ia terus berupaya menggoda umat manusia. Hingga kini, tibalah ia di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku benar-benar tidak bisa melupakan kejadian itu. Mengapa tidak berdamai saja, wahai Raja Iblis? Berdamai? Hahaha. Jangan bercanda. Iblis bukan makhluk lemah. Bukannya lemah, tapi Nabi Adam sudah meninggal ribuan tahun lalu. Setidaknya kamu bisa berdamai dengan Allah. Benar juga ya. Tapi itu tidak mungkin. Mengapa tidak? Karena aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menembus langit. Datanglah saja pada Nabi Musa. Dia adalah Rasul di zaman ini. Dia punya mukjizat untuk berkomunikasi dengan Allah. Benar juga ya. Iblis pun lantas mendatangi keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai iblis? Engkau adalah utusan Allah yang sangat istimewa, hingga mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Bantulah aku. Apa yang bisa aku bantu, wahai iblis? Katakanlah pada Allah bahwa aku benar-benar menyesal atas perbuatanku di masa lalu. Lalu apa yang kau inginkan? Mintakanlah ampunan pada Allah. Setidaknya meski itu tidak akan mengembalikan posisiku di langit seperti dulu, tapi bisa untuk meringankan siksaku kelak di hari kiamat. Baiklah. Nabi Musa pun merasa sangat senang mendengar keinginan iblis yang ingin bertaubat.
Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan berdoa kepada Allah menyampaikan keinginan iblis tersebut. Lantas Allah pun mewahyukan jawaban tersebut. Puji syukur kepada Allah. Apakah Allah menerima taubatku wahai Musa? Belum, tapi kamu punya kesempatan untuk bisa bertaubat dengan syarat. Apa itu Musa? Aku adalah hamba yang paling taat di masa lalu. Apakah syarat itu mengharuskanku beribadah ribuan tahun? Aku siap melakukannya. Tidak, kamu hanya perlu melakukan apa yang belum kamu lakukan. Apa itu? Bersujudlah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam di makamnya. Apa kamu bercanda wahai Musa? Saat Adam masih hidup, aku saja tidak mau hormat padanya, apalagi bersujud di makamnya. Pandanglah ini sebagai perintah Allah, dan perintah Allah itu wajib dilakukan, bukan dari sudut pandang egomu wahai iblis. Tetap saja, itu tidak mungkin aku lakukan. Biarkan aku terlaknat selamanya. Tapi karena kamu telah membantuku, maka aku akan memberimu bocoran agar manusia selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku di saat kamu marah, karena saat itu akulah yang membisikkan kebencian. Kedua, ingatlah aku di saat kamu berjuang di jalan Allah, karena saat itu aku yang mengingatkan kelemahannya agar mereka mundur. Ketiga, ingatlah aku di saat kamu berdekatan dengan yang bukan mahram, karena saat itu aku yang menjadi perantara melakukan zina. Cek, siji loro telu. Oke, siap. Halo, jumpa lagi dengan saya Culap dan saya Culip. Kali ini kita akan diam dulu. Ada apaan? Ganggu acara aja. Nih ada pesan masuk. Katanya sering ada yang ngetuk pintu malam-malam. Hah? Jangan-jangan lampor? Apaan tuh? Wah, gak update lu. Lagi viral itu di sosmed. Oh, yang lemper terbang itu ya. Lampor, bukan lemper. Ada. Bener nih rumahnya. Iya bener. Oke, kita pantau diam-diam. Shh, tuh dia datang. Oke, aku akan menangkapnya. Yakin lu? Ya dong. Hap, ya. Loh kok balik? Kampret itu kan keranda terbang. Lah emang iya, lu kira apaan? Ya sejenis lemper gitu. Kan mirip lampor sama lemper. Hehehe. Bisa aja lu Bambang. Cus, hajar dia Culip. Hap. Ya. Aduh, lu lagi. Suka-suka gue dong. Hahaha. Sini lu kalau berani. Hap. Ya, beres. Siapa sebenarnya dia Culip? Dia jin jahat yang suka menakut-nakuti manusia. Apa tujuan mereka? Agar manusia merasa takut dan menjauhi Allah. Tapi mengapa dia bisa muncul? Dia muncul karena sengaja diundang atau dipercayai dalam bentuk tertentu. Lalu solusinya gimana dong? Abaikan saja, gak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi bagaimana jika mereka yang sengaja ingin mengganggu manusia? Rasulullah sudah mengajarkan agar umatnya membaca ayat kursi. Memang apa keistimewaannya? Itu adalah ayat yang agung. Salah satunya, Allah akan menjaga siapa saja yang membacanya dari segala bentuk kejahatan syaitan. Apa bisa juga menjaga kejahatan dari sesama manusia? Tentu saja, syaitan itu bisa dari golongan jin atau manusia. Oke, aku paham sekarang. Yuk balik. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi rahang beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Aku harus bertahan. Aku pasti bisa menepi. Itu sudah dekat. Aku pasti bisa. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Wahai hamba Allah, engkau sudah melewati siksaanmu. Pergilah, Allah sudah mempersilakanmu masuk surga. Sungguh? Suara apa itu? Apa mungkin surga sudah penuh ya? Balik sajalah daripada desak-desakan di sana. Mengapa kamu kembali lagi? Sudahlah, surga memang kenyataannya sudah penuh. Aku di sini saja. Ayo, kembali dan masuklah. Allah sudah berjanji, siapa saja yang memiliki iman walau sekecil apapun tetap akan dimasukkan surga. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau beneran penuh gimana? Tidak mungkin. Sudah, segera masuklah. Tapi antarkan aku. Baiklah.
boleh aku bertanya sesuatu? Silahkan. Apakah Allah sedang mengejekku karena aku adalah penghuni terakhir yang masuk surga? Tentu tidak. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Kalau tidak, mengapa aku disuruh masuk surga? Tapi setiap aku mendekati surga itu, terdengar ramai seperti sudah sesak. Seolah-olah aku tidak mungkin lagi tinggal di sana. Ya, memang beginilah kondisi surga untuk orang terakhir sepertimu yang hanya memiliki sedikit bekal iman dan takwa. Maksudnya, cobalah berpikir, apa mungkin orang sepertimu akan disediakan surga kelas VIP yang memiliki berjuta kenikmatan seperti surganya orang-orang soleh yang sudah duluan masuk surga? Percuma dong kalau gitu. Apa yang spesial dari surgaku dibanding duniaku dulu? Tenang saja, ini adalah surga. Meski kelas paling rendah sekalipun masih memiliki 10 kali lipat kenikmatan dan keindahan dibanding dunia dulu. Benarkah? Benar. Masuklah atas izin Allah. Surgaku, I'm coming. Gara-gara Lampor kemarin jadi terhenti acaranya. Oh ya, kemarin ada request masuk. Mana ya? Nah, ini, coba kamu baca. Bang, tolong dong tunjukkan perjalanan setelah mati. Waduh, serius begitu? Emang lo kira gua nggak bisa baca? Nih lihat. Ya maaf, soalnya kedengaran aneh. Gimana dong? Oke, beres. Gimana? Gua akan minta bantuan Israel. Jangan dong, nanti meninggal beneran. Ya kan? Memang dia pengen tahu. Dia tuh pengen tahu supaya bisa buat pelajaran agar ke depan bisa lebih baik menjalani hidup. Terus ide lu gimana? Kita tunggu dia tidur. Nanti kita rekayasa mimpinya. Kita bagi peran ya. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ridho Allah. La ilaha illallah. Oke, kembalilah. Tugasmu sudah selesai. Biar aku yang mengurusnya. Apa ini? Pakailah kain sucimu dan gunakan wewangian surga ini. Kita mau kemana? Kita akan pergi menghadap Sang Pencipta. Lalu jasadku bagaimana? Biarkan kerabatmu yang mengurusnya. Nanti kita akan kembali lagi. Baiklah. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti terdaftar di Aliyin. Para malaikat sudah bersaksi atas amalmu. Alhamdulillah. Mari kita kembali. Jasadmu sudah menunggu untuk dikuburkan. Wahai hamba Allah, menghadaplah dan jawablah pertanyaanku. Silahkan wahai malaikat Allah. Siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Lalu apa agamamu? Islam adalah agamaku. Siapa nabimu? Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Dan apa pedoman hidupmu? Al-Quran adalah pegangan hidupku. Oke, kamu adalah hamba yang baik. Beristirahatlah hingga kiamat akan tiba. Tempat ini sunyi sekali. Bagaimana aku sanggup menanti kiamat dalam keadaan seperti ini? Jangan bersedih wahai sahabatku. Aku bersamamu. Siapa kamu? Aku adalah amal baikmu. Akan kubuat lan sempit ini menjadi istana luas dengan hembusan angin surga yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih ya Allah. Sungguh semua ini adalah karena rahmat-Mu. Amalku tidak sebanding dengan semua kemuliaan yang Engkau berikan ini. Apakah aku tadi bermimpi? Oke, kalau bagus, nanti kita sambung lagi versi orang buruknya. Yap, jangan lupa like dan komen ya. Iki kamera wis on ya? Sudah, lanjut. Kita akan rekayasa kematian orang yang banyak amal buruknya. Ayo ready culap, peri ready. Senangnya dalam hati, tentu jika tak bisa mati. Tentu. Wah, ngajakku ya nih orang. Dia lagi nge-fly julip, gak sadar. Wahai jiwa yang rusak, keluarlah menuju murka Allah. Aku tidak mau. Tolong, sakit.
tolong. Sakit. Ya. Pakai kain busuk ini. Tidak, aku tidak mau pergi. Bagaimana hartaku, duniaku? Pakai atau aku hancurkan jasadmu. Baiklah. Sesungguhnya, kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu tercatat dalam sijil. Turunlah dan bersiap-siaplah menemani jasadmu dalam pemakaman. Jangan mandikan aku. Aku tidak mau pergi. Tolonglah. Jangan gunakan kain itu. Aku belum siap. Mengapa kalian mensolati aku? Biarkan aku sholat sendiri. Jangan bawa aku ke pemakaman. Wahai jiwa yang rusak, keluarlah dan jawablah pertanyaanku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa agamamu? Aku benar-benar lupa semuanya. Tolong jangan sakiti aku. Baiklah, selamat menikmati siksa kuburmu. Sampai kiamat nanti akan tiba. Tolong, mintakan ampunan pada Allah. Lanjut dong requestnya. Oke, Bang, gimana gambaran orang yang punya hutang saat di akhirat? Yo wes, gas wae lah. Selak diarep-arep video nih. Jadi gini guys, wes gak usah dijelas no, malah bulet, cus video wae lah. Oke, bawa dia ke sini. Baik, masa siksaanmu telah selesai. Bersiaplah menuju surga. Tunggu, aku tidak terima jika dia akan dimasukkan surga. Apa yang membuatmu keberatan? Dia masih memiliki hutang padaku semasa hidup dan belum dibayar. Benarkah? Benar wahai malaikat. Bukankah harusnya kamu mampu membayarnya? Mengapa tidak kau bayar? Aku berniat membayarnya, tapi aku tunda dulu karena takut ada keperluan. Dan ternyata kamu meninggal sebelum membayar. Begitu? Iya, aku juga lupa mencatatnya. Jadi keluargaku tidak melunasinya. Nah, sudah mengakukan dia? Tolong mintakan pengadilan pada Allah. Tenanglah, apakah kamu masih ingat semua hutangnya? Tentu saja aku ingat. Baiklah, bersiaplah untuk mendapat keadilan. Baik, berapa total hutangnya? Hutang dia semuanya kalau ditotal 10 juta. Dan tahukah kamu malaikat? Apa? Uang 10 juta itu bisa untuk bertahan hidup selama 4 bulan. Ya, saya tahu. Sebentar, mengapa harus bahas soal bertahan hidup? Anggap saja, jika uang itu senilai biaya hidup 4 bulan, maka amal baikmu senilai 4 bulan akan kamu gunakan untuk membayarnya. Hah? Tapi bagaimana jika orang itu tidak memiliki amal baik dalam 4 bulan? Jika tidak punya atau kurang, maka orang itu harus menanggung dosa yang menghutangi. Mengapa bisa begitu? Ya, itu sudah resiko kamu lah. Siapa suruh tidak membayar hutang? Sudah, tenanglah. Ayo, naiklah kamu ke timbangan. Oke, jadi sekarang kamu akan mendapat tambahan amal 4 bulan. Dan otomatis bisa digunakan untuk mengurangi masa siksamu selama 4 bulan. Wah, syik. Loh, mau kemana? Kok buru-buru? Saya mau prepare masuk surga lah. Yakin kamu? Ya dong, kan siksaanku kurang 4 bulan 1 hari. Dan sudah dipotong 4 bulan. Jadi tinggal sehari aja. Makanya harus siap-siap dong. Ya. Dan kamu bersiaplah kembali menjalani siksa selama 4 bulan. Loh, serius ini? Batal dong saya masuk surganya. Sangat serius. Surga tidak menerima orang-orang yang memiliki hutang. Inilah resiko jika suka menunda-nunda bayar hutang dan akhirnya malah tidak bisa membayar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang meskipun 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan sahabat sekaligus khalifah yang sangat pemberani. Bahkan keberanian itu berlanjut hingga sepeninggalan beliau ketika menghadapi malaikat kubur. Bangunlah, wahai hamba Allah, dan jawablah pertanyaanku. Wahai malaikat, bersopanlah sedikit.
Waduh, serem juga rupanya. Berani-beraninya kamu menggertak balik ya? Memangnya kenapa? Aku adalah malaikat kubur yang bertugas menguji keimananmu. Kalian belum tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sudahlah, kita balik saja. Memangnya siapa kamu? Aku adalah teman dekat dari hamba yang paling dicintai Allah. Hah? Rasulullah? Ya, aku adalah Umar bin Khattab. Tuh kan apa aku bilang, beliau sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Insya Allah, semenjak saat itu, malaikat kubur tidak selalu berpenampilan beringas atau galak ketika menghadapi hamba yang soleh. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Siap. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Pakai nanya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak telolet nih orang. Biar gua kasih paham aja deh. Waduh. Nih mulut comber juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar pantes. Please, stop dulu. Aku nggak kuat. Lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini bangkai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Kenapa sih nggak ada yang mau follow aku? Gemes deh. Apa coba ikutan kayak yang sering FYP ya? Yang bohai-bohai gitu. Siapa tahu bakal naikin follower. Tapi dosa nggak ya? Nggak apa-apalah, kan cuma coba-coba. Oke, siap. Hah? Ada apa ini? Jangan lakukan itu. Ya Allah, tutup. Iya. Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Kenapa nggak boleh buka-buka? Kan cuma buat konten tok-tok aja. Mau di pasar kek, di konten kek, tetap aja nggak boleh kalau buka-buka. Memang gimana sih dosanya? Jadi penasaran. Baiklah, mendekatlah. Berikan aku pelindung. Kepalaku seperti terbakar. Udah, diam lu. Siapa suruh semasa hidup nggak nutup aurat? Lapor, persiapan hukuman sudah siap. Baik, bawa dia sekarang. Aku mau dibawa kemana? Sudah, ikut aja. Ini semua untuk pertanggungjawabanmu. Oke, sampai di mana dia menutupi auratnya? Menurut catatan, dia hanya menutup bagian dada dan bagian paha ke atas sebelum mendekati pusar. Baiklah, nyalakan apinya. Siap. Aku mau diapain? Jangan sakiti aku. Tidak, tolong, panas.
Ampun, aku menyesal. Sungguh turunkan aku tidak kuat. Tidak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan aku. Sekarang aku akan lebih kreatif lagi deh, buat konten yang lebih baik dan bermanfaat. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Beb, aku jemput depan gang sekarang. GPL. Hah? Gagal? Sejak kapan muncul tanda gini di WSA? Haha, rasain lu. Mantap, biar nggak cari kencan. Woi, siapa nih yang ngerjain gue? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok, ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik, justru itu penyakitnya. Maksudnya? Lu mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Lah, emang kita saling mencintai? Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Ah, gak ngerti gue. Jadi gini, cinta itu kan anugerah. Tapi jangan sampai kamu manfaatin cinta itu untuk memenuhi hasratmu, biar selamat di akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirat-akhirat, kan gue masih hidup. Udah, buruan kencan sono. Tapi ingat, gua bakal tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana gue berangkat dulu. Ganggu aja. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu sehat? Iya, sehat kok, sehat. Kamu yakin gak ada masalah? Iya, gak ada kok, gak apa-apa. Kita pulang dulu yuk. Gimana? Masih mau lanjut pacaran? Model kencan-kencan? Enggak deh, takut gue gak bisa mengendalikan nafsu. Ya udah, sana pamitan sama ceweknya. Beb, kamu setuju gak kalau aku jadi orang baik? Ya setuju dong, justru seneng akunya. Ya udah, kita udahan dulu ya pacarannya. Aku mau tobat. Hah? Kok gitu? Tenang saja. Aku tetap mencintai kamu kok. Hanya saja kita saling jaga fisik dan pandangan. Kita tetap mengingatkan hal baik satu sama lain. Insya Allah aku akan segera melamarmu. Hah? Serius? Baiklah, semoga Allah merestui hubungan kita. Aku akan jaga fisik dan pandanganku dan fokus menjadi wanita yang terbaik untukmu juga. Jangan sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Silahkan hamba Allah yang soleh, masuklah ke dalam surgamu. Alhamdulillah. Mari, aku akan mengantarmu masuk. Tolong! Hah? Tolong! Ampun! Penyesalanmu tidak berguna lagi. Hap! Hiya! Aku mohon, aku punya permintaan. Apa permintaanmu? Aku memiliki sahabat sejati semasa hidupku. Ya, aku tahu. Sahabatmu itu kini sedang berada di surga. Benarkah dia pantas berada di sana? Dia orang baik. Tentu saja, dia selalu mengingatkan kebaikan padamu semasa hidup. Tapi kamu tidak pernah mengikutinya. Benar, aku memang bodoh. Bisakah engkau mempertemukanku dengannya? Kamu bercanda ya? Aku serius. Aku ingin meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di surga. Tidak bisa? Aku mohon, pasti dia sedang mencariku saat ini. Baiklah, atas izin Allah, aku hanya akan memperdengarkan suaramu kepadanya. Dengan demikian, dia akan tahu kalau kamu sedang berada di neraka. Tolong! Tolong!
Ada apa? Melangkahlah, jangan ragu-ragu. Aku mendengar teriakan sahabatku di neraka. Bawalah aku ke sana. Mengapa demikian, wahai hamba Allah yang soleh? Tidakkah engkau mendengar sahabatku itu kesakitan dan meminta tolong dibebaskan dari neraka? Ya, tapi engkau tidak bisa menolongnya karena dia tidak memiliki cukup amal untuk masuk surga. Benar, aku hanyalah hamba yang lemah, tidak mungkin bisa menyelamatkan orang untuk masuk ke dalam surga. Itu sebabnya aku yang memilih ke neraka agar bisa bersama dengan sahabatku. Mendengar jawaban hamba yang soleh ini, Allah tidak rela jika hamba yang semasa hidup mengabdikan diri sepenuh hati kepadanya itu akan masuk ke dalam neraka demi sahabatnya. Allah lantas menganugerahi sang hamba dengan membebaskan sahabatnya untuk menemaninya di surga. Kenapa engkau berhenti menyiksaku? Sungguh maha pemurah Allah dengan segala rahmatnya. Teriakanmu itu telah membuat sahabatmu membebaskanmu dari neraka. Sungguh, ya, bersiaplah menemani sahabatmu di surga. Puji syukur kepada Allah. Sungguh semua ini karena rahmatmu. Mari sahabatku, temani aku menuju surga. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih sahabatku. Oke, apa misi kita hari ini? Kita akan sadarkan orang yang kecanduan nonton botit. Hah? Ya gitu, karena sekarang banyak sekali konten-konten botit yang tersebar dan mengundang pikiran kotor bagi yang melihatnya. Misalnya itu wes, ayo mangkat, salah arep bar enggak? Oke. Nah, itu dia. Kayaknya udah mulai beraksi. Mana? Mumpung udah sepi nih. Mana ya video yang aku download tadi? Nah, ini dia. Matikan lampu dulu. Terus jangan lupa pakai headset atau off-kan suaranya. Pakai selimut atau sarung biar nggak kelihatan kalau ada yang gerak-gerak. Oke, siap. Saatnya kita play. Ya Allah, astagfirullah. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Emang apa tujuan kalian datang? Pura-pura bego aja nih orang. Iya, lu mau nonton botit kan? Jawab. Iya, nggak ada pilihan soalnya. Apa maksudnya pilihan? Ya, daripada berzina beneran, kan mending nonton beginian. Jurus andalan kalau ketahuan nonton botit. Loh, bener kan? Kalau bisa diminimalisir dosanya, kan lebih baik. Kasih paham dia, Culip. Oh gitu, ya udah. Daripada lu hidup nambah dosa, mending lu berhenti hidup aja. Lumayan kan, bisa meminimalisir bertambahnya dosa. Hah? Aku di mana? Diam lu. Mana tombak api gua? Nih, hap, ya. Tolong. Hah? Mau lanjut? Aku udah berencana tobat kok setelah nonton ini tadi. Tobat kok direncanain? Dilakuin, ngerti? Iya. Terus apa yang bisa dilakuin untuk menghindari zina selain nonton botit? Menikahlah jika kamu mampu. Aku belum berani, duit aja masih minta ortu. Kalau gitu puasalah. Iya. Jangan lupa hapus video botitnya. Iya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bu, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, nak. Cuma 20.000 buat ngopi, rokok udah habis. Ibu belum ada, nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, nak, bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue nggak mau tahu, kasih uang sekarang. Nggak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini, dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai anak durhaka. Hah? Siapa kalian?
Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Julip, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, gue gak takut. Kali ini jangan halangi gua. Gap, gap. Tolong. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Bu, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "uff", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayo serang. Nah. Oh, tim bocil semua nih. Ngegame dari pagi kalah terus. Gua mesti kasih tahu para follower nih, biar gak diejek karena kalah. Sial. Dari pagi main dapat tim bocil. Dah, refreshing dulu. Lihat tok. Wow. FYP apaan nih? Gak guna banget. Lu buat berita yang bener, jangan nyebar fitnah. Woi, Mang Kopi, nggak punya mata lo ya? Ini kopi apa air kobokan? Pahit banget. Gua bubarin warung lu, tahu rasa nih. Nah, dia orangnya Julip. Suka ngomong kasar, baik di sosmed, game online, komentar, bahkan kesehariannya juga gitu. Dah, yuk, sikat. Oke. Aduh, itu supaya mulutmu nggak asal ceplas-ceplos. Nantang lu ya? Iya, kenapa? Nggak terima lu? Iya. Brengsek lu. Aku menyerah. Kalian kenapa menyiksa aku begini? Kita adalah penjaga hatimu. Ingat, sekali gua denger lu ngomong kasar dan kotor lagi, gua nggak segan-segan antar lu ke pemakaman. Iya, aku janji nggak ngomong kasar dan jorok lagi. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Nanti kalau di akhirat, mulut kamu bisa dirobek-robek sama malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua antar sekarang untuk membuktikan? Tidak, aku tobat. Tapi apa? Tapi menghilangkan kebiasaan itu nggak mudah. Gimana caranya? Setiap lu habis ngomong kasar dan jorok, tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Mengapa begitu? Biar setannya pergi dan gak ngajak ngomong jelek lagi. Iya, gua akan berusaha. Aduh, apa ini? Tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Dikisahkan, ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun di atas bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Terpancarlah darinya sebuah sumber air tawar yang begitu segar. Di sampingnya ditumbuhkan pohon delima yang begitu rindang dan berbuah setiap malam. Hari-hari ia lalui dengan beribadah dan menikmati makanan dari sumber air dan buah delima tersebut. Lantas ia pun berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud,
dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Dan Allah pun mengabulkan doa orang tersebut. Kelak orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan bersujud. Wahai sang hamba, Allah merahmatimu untuk masuk ke dalam surganya. Aku ingin masuk ke dalam surga karena amalku. Mengapa engkau tidak mensyukuri rahmat yang Allah berikan? Bukan begitu, tapi aku ingin menikmati amal yang telah kukerjakan selama hidup. Baiklah, akan aku sampaikan keinginanmu. Begitulah hingga 3 kali Allah merahmatinya untuk masuk ke dalam surganya. Namun sang hamba tetap menolak karena ia merasa amalnya cukup untuk memasukkannya ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Lantas Allah pun menyuruh malaikat untuk memperhitungkan amalnya. Wahai sang hamba, amal apa yang kamu sombongkan di sini hingga engkau menolak rahmat yang Allah berikan? Aku telah beribadah selama 500 tahun. Jadi aku rasa amalku itu sudah cukup untuk memasukkanku ke dalam surga. Baik, selama 500 tahun kamu beribadah, anggap ini sebagai amalmu. Iya, berapa harga tiket surganya? Tunggu dulu, kamu lupa selama hidup telah diberikan nikmat oleh Allah. Iya, aku ingat semuanya. Bayarlah nikmat tubuh yang Allah berikan hingga kamu bisa beribadah dan bersujud. Baik, ini. Bayarlah nikmat lidah hingga kamu bisa menyebut asma Allah dan merasakan lezatnya makanan. Baik, ini. Bayarlah nikmat iman yang dihidayakan oleh Allah sehingga kamu tidak menjadi orang yang ingkar. Baiklah, ini. Bayarlah nikmat mata yang memperlihatkanmu, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, nikmat... Sudah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Seluruh amalku sudah habis. Ya sudah, ikut aku sekarang. Kemana? Neraka. Kamu tidak memiliki amal apapun untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya Allah, tolong aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Nah, jadi gitu saudaraku. Mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita dengan baik bahwa kita beribadah semata karena untuk mengabdi dan berharap ridho Allah, sekaligus sebagai bentuk syukur kita atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terus bagaimana caranya agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya? Banyak, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik, baca Al-Quran, dan amalan baik lainnya. Apakah sedekah juga termasuk? Tentu saja. Oh ya, Culap-Culip sedang kolaborasi dengan Nimco Online nih. Apaan tuh? Jadi, Culap-Culip sedang kerjasama dengan Nimco Online untuk produksi kaos edisi Pejuang Rahmat. Nanti insya Allah, komisi dari penjualan kaos ini akan kita sedekahkan 100% sebagai bentuk sedekah dari customer. Wow, cara belinya gimana? Untuk membeli, linknya ada di bawah. Nah, jangan lupa tuh, beli kaosnya dan dapatin manfaat sedekahnya. Benar, semoga Allah merahmati kita semuanya. Wahai pengikut Muhammad, berhentilah menyebarkan ajaran baru kalian itu. Kembalilah pada berhala nenek moyang kita. Demi Allah, aku tetap pada pendirianku bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku tetap akan tegak dalam barisan Allah. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Wahai sang burung, engkau akan membawaku kemana? Ke tempat yang seharusnya pejuang Allah tempati. Di manakah itu? Lihatlah, namamu sudah tertulis sebagai pejuang Allah dalam sebuah sarang emas sebagai tempat peristirahatanmu. Apakah aku akan di sana selamanya? Tidak, aku akan membawamu terbang mengelilingi surga dan menikmati segala kenikmatannya. Alhamdulillah, sungguh engkau maha pemurah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Wahai pejuang Allah, Allah menanyakan apa yang engkau inginkan. Apalagi yang aku inginkan, wahai malaikat? Sementara di sini, aku bisa terbang ke surga manapun dan merasakan semua kenikmatan yang ada. Benarkah tidak ada yang engkau inginkan? Tidak ada. Satu-satunya yang aku inginkan adalah bisa hidup kembali, supaya bisa berjuang kembali di jalan Allah. Tidak, kamu sudah melakukan itu. Maka sekarang giliranmu untuk menikmati segala nikmat Allah yang ada di sini. Baiklah, jika demikian, maka aku ingin kabarkan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup bahwa aku di sini mendapatkan nikmat yang berlimpah, sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam menegakkan agama Allah. Tenanglah, Allah yang akan mengabarkan pada mereka. Alhamdulillah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Uang segini banyak cuma lewat aja. Sayang banget ya. Aha, gua ada ide. Di sini terdaftar ada 1 juta penerima bantuan warga yang tidak mampu. Kalau diambil 1.000 aja, udah 1 miliar. Kalau 5.000, 5 miliar. Wow. This is a cara to be kaya tanpa lelah. Pak, ini kan harusnya bantuannya 1 juta. Kok cuma cair 995.000? 5.000 buat admin. Paham? Iya. Hah? Nyanyi lo sepuasnya. Habisin kebahagiaan lo sampai ketemu di neraka ya. Hah? Siapa kamu? Hah? Aku di mana? Di mana aja nggak penting. Yang penting adalah sekarang hari siksaanmu. Hah? Kenapa? Karena Bapak telah mencuri uang rakyat bernilai miliaran. Aku tidak mencuri kok. Lalu apa? Hah? Aku korupsi. Sama aja beko. Ya. Justru korupsi itu mencuri yang sudah melebihi batas kata mencuri, sehingga namanya disebut korupsi. Baik, maafkan aku. Tolong, aku menyesal. Menyesal bukan di sini tempatnya. Ulurkan tanganmu. Tidak, tolong jangan siksa aku. Paksa dia. Siap. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Ampun. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Sudah. Aku sudah tidak mau disiksa. Biarkan begini saja. Kalau Bapak cuma nyuri 1 ekor ayam, mungkin hanya akan sekali dipotong tangannya. Tapi yang Bapak curi udah kelewatan. Jadi harus berkali-kali merasakan dipotong-potong dan dihancurkan. Hah? Udah, diam lu. Nikmati saja wahai koruptor. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun. Bangun nak, ayo sholat subuh dulu. Ayo buruan. Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali. Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah. Ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku.
keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo Culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun, panas sekali. Tolong. Bagaimana? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bawa kedua pemuda yang bertengkar waktu itu. Siap. Mengapa kalian bertengkar, Dia yang mulai dulu menantangku. Dia juga berusaha menyerangku. Itu karena kamu nantangin duluan. Tapi kamu juga nyerang duluan. Udah. Di sini bukan tempatnya debat. Lalu kalian akan menerima balasan atas apa yang telah kalian lakukan. Dia yang menghabisiku. Pasti dia yang akan menanggung segala dosanya. Pasti aku yang disalahkan karena aku yang menghabisinya. Apes. Baik, siapkan hukuman untuk mereka berdua. Loh, di sini kan aku korbannya. Mengapa aku juga dapat dosa dan hukumannya? Dengar, ketika dua orang bertengkar dan keduanya memiliki ambisi yang sama untuk menghabisi lawannya, maka keduanya menanggung dosa yang sama. Meskipun dalam pertengkarannya ada pihak yang menang dan kalah. Tapi tidak perlu pakai tapi. Akui saja kalau kamu juga ingin menghabisinya, kan? Iya. Sebentar, boleh aku bertanya? Apa yang kau tanyakan? Bagaimana jika aku berniat menghabisi orang, sedang orang itu berusaha membela dirinya dengan melawan balik? Nah, kalau kasusnya begitu beda lagi. Berusaha mempertahankan diri tidak berarti memiliki niat atau ambisi jahat untuk menghabisi lawan. Jadi, tidak dibebani dosa seperti pertengkaran kalian berdua. Udah, siapkan diri kalian untuk hukuman. Ingat, saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar. Balasannya adalah neraka jahanam. Dan yang lebih parah lagi, Allah sangat murka dan menjauhkan rahmatnya untuk mereka. Dari Abu Bakrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang mukmin saling berhadapan dengan menenteng pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di dalam neraka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia juga berambisi untuk membunuh lawannya.